Halo, assalamualaikum. Demand-nya tablet sekarang lagi meningkat kayaknya ya, setelah dilanjutkan sekolah dan bekerja di rumah. Nah, biasanya tablet-tablet yang tersedia di pasar Indonesia lumayan tuh harganya. Alternatif lain adalah melirik ke brand dari Tiongkok atau beli di e-commerce Tiongkok yang biasanya punya spek to price yang menggoda ya perbandingannya. Termasuk tablet B-Max ini. Ini saya rada-rada gimana itu ngelihatnya? Jangan-jangan ini Bima X tabletnya, bukan B-Max ya, karena logonya logo kayak wajah superhero atau robot ya. Ini menggunakan Uni SoC Tiger T610 di level harga yang cukup terjangkau dengan layar IPS 10,1 inci 1200 x 1920 ya, Full HD layarnya. RAM 4GB, storage 64GB, dan baterainya 6000 mAh. Bentar, saya ngelihat ini ada IMEI-nya nih. Tuh, ada IMEI-nya 2. Berarti, ini seharusnya bisa pakai SIM card juga ya, kalau dalam masa pengiriman IMEI-nya didaftarkan. Yuk, kita buka dulu. Ini masih segel ya. Tereng, tereng, tereng. Ya, di dalamnya seperti ini, ada sebuah partisi kotak panjang sebelah sini. Rada susah ngambilnya sampai sobek tuh. Ya sudah, kita keluarkan tabletnya dulu. Tadinya saya pengen partisinya dulu. Lalu lihat di bawah tablet ada leaflet, dan ini udah lebih mudah dibuka ya setelah tabletnya diangkat. Ada SIM tray ejector di situ. Kemudian juga kepala charger dengan output. Ya, ini chargernya 5V 2A 10W. Ini SIM tray ejectornya, dan ini adalah kabel charging atau kabel datanya. Punya aksen warna ungu kayak VOOC punya ya, dengan colokan ujungnya adalah USB Type-C. Mantap. Ini adalah buku manual dan sekaligus kartu garansinya. Tapi kayaknya nggak usah dibaca lah. Langsung kita ke tabletnya. B-Max. B-Max apa ini namanya? Seperti ini penampakannya, 10,1 inci, sudah terpasang anti gores juga. Oke, mau terlepas akhirnya. Tidak terlalu rapi sih, ini ada sedikit bubble di sebelah sini, tapi nggak apa-apa. Ya, kalau unboxing tablet sering sekali kamera saya kehilangan fokusnya ya. Mungkin karena terlalu lebar daerah yang glossy-nya. Sekarang kita lihat di sisi atas ada loudspeaker 2, minimal stereo berarti ya loudspeakernya. Dan ini diposisikan untuk dipakai dalam keadaan landscape ya, karena loudspeakernya 2 menghadap ke atas di sebelah sini. Kalau lagi portrait jadinya dua-duanya ke kanan ya. Dan termasuk posisi kamera depannya yang ada di atas kalau lagi landscape ya. Jadi ini memang dikhususkan untuk posisi landscape. Yang jelas ini antara panel sentuh dan panel displaynya atau panel layarnya kelihatan ada jarak. Lalu di sini ada SIM tray-nya, kita akan buka. Teng teng teng. Ya, ini bisa pakai SIM card nih, dual SIM hybrid ya, slot kartunya. Lalu di sisi kiri, nih ada jack audio di pojok kiri atas berarti ya kalau lagi landscape. Kemudian tombol power dan volume rocker. Di sini ada lubang mikrofon sepertinya, dan di sini ada lubang mikrofon lagi. Di kiri ada 2 ya. Kemudian adalah di sini port USB Type-C-nya. Di sisi bawah tidak ada apa-apa sama sekali, dan di sisi kanan juga sama, kosong melompong. Jadi mikrofonnya 2 di sisi kiri dua-duanya ya. Sisi belakangnya, oke, seperti ini. Kita bisa lepaskan plastik pelindungnya juga. Kalau kamu beli di Banggood, nih harganya saya akan munculkan. 1,8 jutaan ya, dengan ongkos kirim Rp434.000 melalui Direct Mail. Ini biasanya sudah termasuk ini sih, bea masuk, soalnya ongkirnya mahal, 400.000. Nah, yang harus dipastikan adalah ketika dikirim ke Indonesia, karena ini punya konektivitas seluler, pastikan IMEI-nya sudah didaftarkan di bea cukai ya, sebelum kamu terima barangnya.
Nih kalau di Banggood kelihatannya bezelnya tipis banget penampakannya. Nanti kita cek apakah bezelnya setipis itu. Jadi ini namanya adalah BMax MaxPad i10 dengan uni SoC T610 ya. Ini bahannya logam loh. Kalau yang bagian bawah ini pasti plastik sih. Buat apa? Penerimaan sinyal. Termasuk frame pinggirnya ya. Jadi back covernya itu tutupnya logam, tapi framenya semuanya plastik. Jadi buat sinyal tidak terganggu. Dan di sisi belakang ini ada satu buah kamera beserta LED flash satu juga. Ya, ini ada penjelasan tentang posisi ports dan tray-nya ya. SIM tray, jack audio, tombol power, plus minus, volume, dan juga yang ini buat reset, bukan mikrofon. Jadi mikrofonnya cuma satu. Ini adalah lubang buat reset, mikrofonnya satu ya di kiri bawah. Oke lah, kita akan segera nyalakan, berharap baterainya masih ada. Tapi yang jelas, ini bezelnya tak setipis yang ada di penampakan di halaman Banggood-nya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan kita lihat sinyalnya dapat dual 4G di situ ya. Tapi nanti kita tes sinyalnya. Yang jelas tadi baterainya habis, dicas pakai yang 5 volt 2 ampere baru ngangkat ya. Pakai power bank yang power delivery belum ngangkat ketika baterainya habis banget. Dan saya sudah install beberapa aplikasi buat cek hardware-nya ya. Sekarang kita lihat di AIDA 64 dulu. Free storage-nya jangan dijadikan acuan ya, karena saya udah install beberapa aplikasi dan ini di background lagi download data buat PUBG. CPU-nya di sini disebutkan uni SoC UMS 512. Harusnya kan uni SoC T610 ya, Tiger ya. Tapi nanti kita cek di aplikasi lain apakah sama atau beda. Dengan GPU-nya tadi ada di sini. Mali G52, resolusinya Full HD, 1920x1200, 10,05 inci, dan kerapatannya 225 dpi. Network, muncul Telkomsel pakai masker, tapi sinyalnya hilang di situ. Tadi sudah saya tes, buat telepon bisa si Telkomsel ini, tapi internet belum berhasil sampai ke loading gitu ya. Saya nge-search di Play Store, nge-search di Google, di browser, belum pernah sampai berhasil. Baterainya 6000 mAh, kamera depannya 5 megapiksel, kamera belakang 2 megapiksel, biasanya 8 ya, jadi kali 4. Kemudian thermal, sensor, apps, codex. Oke lah. Sensor box dulu. Wow, sensornya lengkap sekali yang warna merahnya. Jadi cuma ada accelerometer sama sound sensor ya. Proximity tidak ada, light sensor tidak ada, yang artinya tidak ada auto brightness. Proximity sih kayaknya nggak perlu ya. Walaupun ini bisa dipakai nelpon, kita nggak akan tempelin ke wajah kan, atau ke telinga kan, si tablet ini ketika nelpon. Gyroscope tidak ada, magnetic juga tidak ada, orientation tidak ada, jadi tidak disarankan buat mereka yang membutuhkan alat untuk navigasi peta ya. Dan kita akan lihat lagi Antutu. Ya, ini Antutunya versi 9.0.12 dan kalau muncul tulisan install dan test, artinya dia harus install dulu Antutu 3D benchmark, padahal sudah saya instalkan tuh. Artinya dia tidak sesuai versinya ya, mungkin dia akan minta Antutu 3D benchmark Lite. Dan kalau ini beneran uni SoC Tiger, harusnya sih Antutu benchmark biasa yang 3D-nya itu bisa ya, nggak usah download. Tapi kita cek dulu aja di keterangan detailnya. Muncul di sininya pun uni SoC UMS 512, bukan T610 ya. Agak beda nih dengan yang dituliskan di keterangan produk di Banggood-nya. OS-nya Android 10, Android 10, GPU-nya betul Mali G52, RAM-nya 4GB, storage-nya 64GB, sekarang free-nya sekitar 53, karena sudah install beberapa aplikasi juga. Cortex A75 sih bener ya, kayak T610, 2 kali dengan clock speed-nya 1,8, tadi saya cek di AIDA. Kita tes multi-touch-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantap. 10 sensor, 10 titik yang bisa dikenali dalam waktu yang bersamaan. About tablet, RAM-nya 4GB, Android 10 dengan security patch level di 5 November 2020. Udah mau ulang tahun, 3 bulan lagi. Lalu, apakah ada sistem update atau tidak? Ya, tidak ada sistem update ya. Ini mengingatkan saya sama Advan jadinya. Sudah sama-sama pakai uni SoC, OS-nya stok banget kayak gini, dan tidak ada update sama sekali. Padahal sudah berbulan-bulan, hampir setahun tuh, kayak gitu ya. Sekarang kita lihat kameranya saja, kalau begitu. Ya, ini kameranya. Style ngunci fokusnya pun mirip-mirip banget sama Advan ya.
rada maju mundur sedikit. Itu mungkin dari aplikasi bawaan juga, performa autofokusnya seperti itu. Tapi yang penting adalah video kamera depan. Kita langsung tes aja dulu. Tapi segini kameranya sempit nih, kayak Advan NASA series, NASA yang murahnya ya, yang 700-800 ribuan. Sempit kamera depannya. Dan mari kita mulai saja dulu. Mikrofonnya di bawah sini, jadi saya harus pegang hati-hati. Nih di sini di bawah, biar tidak tertutup mikrofonnya. Oke, ini dia perekaman dengan kamera depan dari Bimax. Apa tadi namanya? MaxPad i10. Untuk daerah atau pencahayaan yang terang seperti ini, kamera depannya tergolong di bawah rata-rata sih ya. Silakan disimak juga untuk audio. Apakah segini? Proper banget? Bagus, misalkan buat konten, atau ya rata-rata asal buat video call sama meeting online cukup, atau malah jelek, komen ya. Kita akan coba pindahkan untuk melihat dia kalau menghadap sudut cahaya yang berbeda. Ada backlight, masih lumayan. Sini ngadep background putih dengan cahaya dari kanan depan. Ini kayaknya fix fokus ya, jadi ketajaman wajahnya tidak bisa tajam-tajam banget karena fokusnya fix, jadi nggak bisa ngambil daerah-daerah yang mana yang harus tajam dapat fokus. Silahkan di komen ya buat video kamera depannya. Ini perekaman dengan kamera belakang dari Bimax MaxPad ini ya. Oke, kelihatan sih ketajamannya kurang dan juga stabilisasinya ya gini aja. Cuma yang jadi kendala buat saya adalah autofocus yang rada dangdut. Kayak yang nggak pede gitu dia ngambil fokusnya. Silahkan di komen masalah audionya ya, sama warna-warnaan. Oh, kita lagi unbox smartphone lain juga di situ. Ini kalau digerakin frame rate-nya parah banget, ngeblur. Frame rate-nya ngedrop, sama fokusnya lari. Oke, silakan juga di komen buat hasil fotonya berikut ini. Untuk layarnya segini bright sih, cuma memang kelihatan ada jarak antara panel sentuh dengan panel displaynya ya. Ini sangat lumrah di tablet-tablet murah. Yang jadi kelebihan dari tablet ini adalah di level harganya dia sudah RAM 4GB, storage 64GB. Speakernya ada dua ya di atas. Kita tutup sebelah. Masih lumayan kencang. Nah, kita tutup. Oke, bener. Stereo speakernya. Sudah full volumenya. Loudspeakernya lumayan, karena stereo jadi lebih hidup ya, walaupun sebetulnya detailnya tergolong yang tidak terlalu kaya. Kemudian depth-nya juga lumayan saja, powernya yang paling kerasa cukup lantang segitu dengan bass yang juga menurut saya lumayan rada datar ya. Tapi segitu masih oke lah buat level harganya. Kita lanjut bahasan Bimax ini ya, sekarang kita akan tes face unlock-nya. Oke, langsung terbuka. Ntar kita coba sekali lagi. Oke, butuh jarak sedikit ya antara wajah kita, jangan terlalu dekat biar dia bisa rekam. Karena memang kamera depannya kurang wide. Sudah muncul hasil AnTuTu benchmark-nya, jadi dia pakai AnTuTu benchmark 3D-nya yang light, yang mana dia tidak support Vulkan. Tapi skornya lumayan besar walaupun untuk skor GPU-nya kosong nih. Nggak kebayang kalau GPU-nya support, mungkin skornya bisa tembus 200.000 lebih ya.
si Mali G52 ini tidak support OpenGL ES 3.0 sama Maroon sama Coastline ya, yang dia tidak support. Dan buat pengetesan dia naik 2 derajat saja suhunya dengan baterai. Loh, malah naik. Oh, tadi sambil dicas. Oh, sambil dicas dia suhunya naiknya cuma 2% ya. Mantap berarti. A few moments later. Oh, ini nggak enak lah, patah-patah. Frame rate-nya drop banget. Dan kontrol pun susah. Udah mobil, biarin aja. Jelas tidak recommended buat main game ya. Tapi kalau game casual sih harusnya lancar lah. Kayak Homescape, Candy Crush, Cincai. Kalau kayak gini, susah, berat. Patah-patah parah. Ini padahal ping 20 milisecond coy. Ah udahlah, males. Ya udah kayak gitu ya. Tablet B-Max dari Banggood. Ya sudahlah, ini dia tablet yang akan segera masuk ke lapak secondan saya. Silahkan cek linknya di deskripsi. Lumayan sih, loudspeakernya ganda di atas, kemudian layarnya besar walaupun ada jarak antara panel sentuh dan panel displaynya. Kuat buat main PUBG tapi patah-patah. Kemudian skor Antutunya 177.000. Harusnya sih buat meeting online bisa, tapi kamera depannya kurang wide. Jadi bingung saya. Udahlah, cari tablet lokal aja ya. Ya, gitu aja deh unboxing hari ini. Menggugurkan kewajiban saya kepada Banggood yang sudah kirim barang. Thank you Banggood yang sudah kirim barang. Semoga abis ini barangnya lebih bagus lagi. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.